Halo semuanya, kali ini kita akan belajar tentang termokimia. Sebelumnya kita akan belajar sistem dan lingkungan. Sistem adalah segala sesuatu yang menjadi pusat perhatian atau reaksi kimia yang kita amati. Sedangkan lingkungan adalah hal-hal di luar sistem yang membatasi sistem, misalnya wadah atau udara di sekitar. Di sini terlihat ada 3 macam sistem, yaitu sistem yang terbuka, tertutup, dan terisolasi. Dapat kita lihat pada sistem yang terbuka ini wadahnya tidak tertutup, ya, sehingga memungkinkan terjadinya perpindahan massa dan energi. Artinya ada perpindahan materi dan ada perpindahan energi yang mungkin terjadi. Sedangkan yang kedua, ini sistem yang tertutup, ya, ada tutupnya di wadahnya. Pada sistem yang tertutup ini masih memungkinkan terjadinya perpindahan energi, ya, melalui wadahnya. Sedangkan tidak ada perpindahan massa atau tidak ada perpindahan materi karena wadahnya tertutup. Sedangkan pada sistem terisolasi, di sini tidak memungkinkan terjadinya perpindahan massa dan energi atau tidak ada perpindahan materi dan energinya. Ini bisa kalian bayangkan seperti pada termos. Tidak ada perpindahan energi maupun materi. Sekarang mengenai termokimia singkatan dari termodinamika kimia, yaitu ilmu yang mempelajari reaksi kimia dan perubahan energi yang berubah. Entalpi, ya, pada termokimia ini simbol energinya kita pelajari adalah entalpi dengan simbolnya H. Untuk heat adalah istilah dalam termodinamika yang menyatakan jumlah energi dari suatu sistem termodinamika. Entalpi merupakan fungsi keadaan, jadi nilai perubahan entalpi tergantung pada keadaan akhir dan awal saja. Perubahan entalpi atau delta H merupakan hasil selisih dari entalpi akhir atau produk dikurangi dengan entalpi awal atau H reaktan sebagai berikut rumusnya. Delta H sama dengan H produk dikurangi H reaktan. Sekarang kita masuk ke reaksi eksoterm dan endoterm. Mari kita lihat apa beda dari reaksi eksoterm dan endoterm. Reaksi eksoterm merupakan reaksi yang terjadi dengan disertai pelepasan kalor atau energi dari sistem ke lingkungan. Ya, dari sistem ke lingkungan. Sehingga H reaktan lebih besar daripada H produknya. Karena entalpi yang sudah dilepas, kalornya sudah dilepas ke lingkungan, maka kalor di dalam sistem akan berkurang atau kalor pada reaktan berkurang, sehingga H reaktan itu lebih besar daripada H produk, atau H akhirnya, H produknya itu lebih kecil daripada H reaktan, ya, karena sudah dilepas ke lingkungan. Suhu akhir lebih tinggi dari suhu awal. Suhu akhir lebih tinggi dari suhu awal. Ini kalau kalian amati terjadi pada reaksi-reaksi yang melepaskan panas, ya. Suhu akhirnya lebih tinggi daripada suhu awal. Misalnya pada reaksi pembakaran kan menghasilkan panas, itu merupakan contoh reaksi dari eksoterm. Coba kita lihat diagram tingkat energinya. Dianggap sebagai reaktan ini keadaan awal, produk sebagai keadaan akhir. Karena terjadi pelepasan kalor atau pelepasan energi, maka entalpi atau energi di akhir itu lebih rendah daripada entalpi di reaktan atau keadaan awal. Sehingga reaktannya di atas, produknya di bawah. Ini energinya, ya, atau entalpinya. Arahnya dari reaktan ke produk. Karena entalpi reaktan itu lebih besar daripada entalpi produk, dan rumus perubahan entalpi adalah entalpi produk dikurangi entalpi reaktan, maka nilai perubahan entalpinya bernilai negatif atau kurang dari 0, ya, karena produknya di bawah lebih kecil daripada reaktan. Nah, produk dikurangi H reaktan hasilnya negatif. Sekarang kita lihat untuk reaksi endoterm. Reaksi endoterm merupakan reaksi yang terjadi dengan disertai penyerapan kalor atau energi dari lingkungan ke sistem. Perpindahan kalornya dari lingkungan ke sistem, sehingga ya, karena sistemnya
sistemnya menyerap kalor, maka entalpi di akhir itu lebih besar daripada entalpi di awal, sehingga H produknya lebih besar daripada H reaktan. Ini bisa diamati dari perubahan suhunya. Suhu akhir lebih rendah dari suhu awal. Nah, ini untuk reaksi-reaksi yang terjadi perubahan suhu menjadi lebih rendah atau menjadi lebih dingin. Ada beberapa reaksi kimia ketika direaksikan akan menghasilkan suhu yang lebih. Sekarang kita lihat diagram energinya. Karena sistem menyerap kalor, maka keadaan akhir atau produknya kalornya lebih besar atau energinya lebih besar daripada keadaan awal atau reaktannya. Karena entalpi produk atau akhir lebih besar daripada entalpi reaktan, dan delta H rumusnya H produk, entalpi produk dikurangi entalpi reaktan, maka nilai perubahan entalpinya bernilai positif atau lebih dari 0 ya. Sehingga nanti bisa ditandai dari nilai perubahan entalpinya. Jika delta H-nya kurang dari 0 atau negatif, maka reaksinya eksoterm. Jika delta H-nya bernilai positif, maka merupakan reaksi endoterm. Sekarang ada istilah tentang persamaan termokimia. Apa itu persamaan termokimia? Merupakan persamaan reaksi yang disertai informasi tentang jumlah mol zat reaksi dan hasil reaksi, ditunjukkan oleh koefisien persamaan reaksi dan perubahan entalpi delta H yang menyertai reaksi tersebut. Sebenarnya sama seperti persamaan kimia biasa, cuma ditambah dengan nilai perubahan entalpinya atau delta H-nya. Contohnya, reaksi pembentukan 1 mol air disertai perpindahan kalor dari sistem ke lingkungan sebesar 285,5 kJ. Sama termokimianya seperti ini. Ya. Pembentukan 1 mol air yang dibentuk H2O, 1 mol. Nah, 1 mol ini menunjukkan koefisiennya 1 dari H2O ya. Bentuk dari gas hidrogen dan gas oksigen. Disertai dengan perubahan entalpinya delta H-nya. Karena perpindahannya dari sistem ke lingkungan, berarti perpindahan kalori dari sistem ke lingkungan ini merupakan reaksi eksoterm. Reaksi eksoterm nilai delta H-nya adalah negatif. Sehingga di sini min 285,5 kJ. Contoh kedua, reaksi penguraian 1 mol amonia membutuhkan energi sebesar 46,11 kJ. Persamaan termokimia seperti ini. Penguraian amonia NH3. Ya, NH3-nya di sini sebanyak 1 mol. Dilihat dari koefisien dari NH3 adalah 1. Ya, 1 mol NH3 diuraikan menjadi gas nitrogen dan gas hidrogen disertai dengan delta H-nya. Karena di sini membutuhkan energi, berarti dia menyerap energi, maka dapat disimpulkan dia adalah reaksi endoterm. Reaksi endoterm tanda delta H-nya bernilai positif di sini. Ya, deltanya plus. Contoh ketiga, reaksi pembakaran 1 mol gas metana melepaskan kalor sebesar 802 kJ. Persamaan termokimianya di sini CH4 gas metana sebanyak 1 mol, maka koefisiennya adalah 1. Ya, koefisiennya 1 dibakar berarti membutuhkan oksigen. Menghasilkan CO2 dan H2O disertai dengan nilai delta H-nya. Karena di sini melepaskan kalor berarti dia adalah reaksi eksoterm, maka nilai delta H-nya bernilai negatif 802 kJ. Nah, sekarang kita mempelajari ada istilah perubahan entalpi standar. Sebelumnya hanya perubahan entalpi saja. Entalpi merupakan besaran fisis yang nilainya dipengaruhi oleh lingkungan, suhu dan tekanan. Pengukuran entalpi disepakati pada suatu keadaan standar, yaitu pada suhu 298 Kelvin dan tekanan 1 atmosfer. Ya, di sini perubahan entalpi standar, bedanya dengan perubahan entalpi saja, di sini ada nolnya. Perubahan entalpi standar atau simbolnya delta H 0. Ada beberapa jenis perubahan entalpi. Yang pertama, perubahan entalpi pembentukan standar, simbolnya delta H0F. Ya, jadi kalau ada standar, ada kata standar, maka kita beri 0 di sini. Ya, kita beri 0. Itu berarti dia adalah perubahan entalpi standar. Nah,
untuk pembentukan simbolnya adalah F. Merupakan perubahan entalpi yang terjadi pada pembentukan satu mol suatu senyawa dari unsur-unsurnya yang paling stabil pada keadaan standar. Simbolnya delta H0 F. F-nya untuk kata formation pembentukan. Kita lihat contohnya. Reaksi pembentukan satu mol air pada keadaan standar membebaskan kalor sebesar 285,85 kJ. Persamaan termokimianya, pembentukan satu mol air, maka yang dibentuk adalah air H2O sebanyak 1 mol. Koefisiennya harus 1 ya. Karena yang dibentuk adalah 1 mol air, maka koefisien H2O-nya harus 1. H2O ini terbentuk dari unsur-unsur hidrogen dan oksigen. Hidrogen di alam bebas terwujud gas H2 atau molekul diatomik. Oksigen juga demikian O2. Nah, karena H2O yang koefisiennya harus 1, maka yang lainnya mengikuti. Sehingga di sini O2-nya berupa pecahan setengah ini tidak apa-apa dikarenakan supaya H2O-nya koefisiennya 1 mol gitu. Nah, disertai dengan delta H0 F-nya berarti diukur pada keadaan standar. Ini perubahan entalpi pembentukan standar. Membebaskan kalor berarti reaksinya eksoterm bernilai negatif 285,85 kJ per mol. Ini beberapa unsur dan molekul unsur bebasnya di alam seperti ini. Bisa kalian lihat ya. Nah, pada umumnya gas berupa molekul diatomik, sedangkan logam atau unsur padat berupa atom tunggal. Nah, ini misalnya besi, ini kan logam ya, di alam bebas dia berupa atom tunggal Fe seperti ini. Berikutnya merupakan perubahan entalpi peruraian standar, delta H0D. Merupakan perubahan entalpi yang terjadi pada peruraian 1 mol suatu senyawa. Peruraian 1 mol suatu senyawa menjadi unsur-unsurnya yang paling stabil pada keadaan standar. Delta H0D, D-nya untuk dissociation, peruraiannya ini kebalikan dari pembentukan. Kalau pembentukan tadi dari unsur-unsurnya membentuk suatu senyawa, sedangkan yang ini suatu senyawa diuraikan menjadi unsur-unsurnya yang stabil. Contohnya, peruraian 1 mol gas amonia NH3 pada keadaan standar membutuhkan kalor sebesar 46,11 kJ. Yang diuraikan adalah NH3 sebanyak 1 mol, maka di sini NH3-nya koefisiennya 1. Diuraikan menjadi gas nitrogen dan gas hidrogen ya. Lihat tabel sebelumnya. Gas nitrogen itu N2, gas hidrogen H2. Karena NH3-nya harus 1, maka koefisiennya yang lain ini mengikuti. Begitu. Disertai dengan perubahan entalpi peruraian standarnya ya, karena membutuhkan kalor, maka ini merupakan reaksi endoterm sehingga nilai deltanya bernilai positif. Ini merupakan perubahan entalpi pembakaran standar, delta H0C. Merupakan perubahan entalpi yang terjadi pada pembakaran 1 mol suatu zat secara sempurna pada keadaan standar, delta H0C. C-nya untuk combustion, pembakaran. Pembakaran merupakan reaksi suatu zat dengan oksigen ya. Jadi pembakaran itu butuh oksigen. Contohnya, pembakaran 1 mol gas metana CH4 pada keadaan standar melepaskan kalor sebesar 802 kJ. Persamaan termokimianya yang dibakar adalah CH4, maka koefisiennya CH4-nya ini harus 1 mol ya. Dalam keadaan standar itu yang dibakar sebanyak 1 mol. Pembakaran membutuhkan oksigen, hasilnya adalah CO2 dan H2O. Ini terjadi pada senyawa hidrokarbon. Kalau hidrokarbon dibakar, hasilnya CO2 dan H2O. CH4-nya harus 1, koefisiennya yang lainnya mengikuti supaya setara. Disertai dengan perubahan entalpi pembakaran standarnya karena melepaskan kalor, maka ini merupakan reaksi eksoterm, nilai delta H-nya bernilai negatif. Demikian penjelasan materi untuk bagian yang pertama. Terima kasih atas perhatiannya. Kalau ada pertanyaan, silakan tanyakan ke saya.